Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman FB. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini dan terus menikmati new normal yang tentunya sangat berbeda dari kebiasaan-kebiasaan yang kita alami sebelumnya. Kita juga berdoa semoga saja virus yang sedang melanda negara kita, sedang melanda seluruh dunia bahkan cepat-cepat terhentikan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas kita seperti sedia kala. Dalam kesempatan kali ini bersama saya Pasra Gaho, saya adalah salah satu mahasiswa STT Soteria Prokerto. Ingin berbagi sedikit pada teman-teman semua. Saya ingin berbagi satu topik ya tentang esensi Allah dan energi Allah menurut Gregory Palamas. Gregory Palamas merupakan salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh di zamannya, termasuk pemikirannya mengenai energi dan esensi Allah. Dan nantinya dalam pembelajaran ini kita akan mengerti seperti apa sih Allah itu memelihara alam semesta ini. Mungkin di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami sekarang ini, banyak orang yang berkomentar tentang Allah, banyak orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak maha hadir, tidak peduli, tidak memperhatikan apa yang sedang kita alami. Lewat pembelajaran ini kita akan mengerti apakah sebenarnya kita mampu mengetahui Allah itu sepenuhnya atau tidak sih. Jadi mari kita belajar bersama-sama dan semoga saja pembelajaran ini boleh memberkati kita semua. Dan sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal istilah esensi dan energi Allah ini, mungkin sedikit gambaran saja sebelum kita masuk pada materinya. Mungkin bisa teman-teman ibaratkan atau mungkin membayangkan esensi Allah itu ibarat matahari, dan sedangkan cahaya yang dikeluarkan oleh matahari itu sendiri merupakan energi Allah. Jadi atau mungkin kalau teman-teman punya lampu di rumah, coba dilihat sejenak dan silakan lihat lampu itu, anggaplah lampu itu, bola lampu itu sebagai esensi Allah, dan cahaya yang dikeluarkan oleh lampu itu merupakan energi daripada Allah. Oke? Setelah membayangkan sejenak, maka sekarang kita langsung saja masuk pada materinya. Apa itu esensi dan energi Allah menurut Gregory Palamas? Menurut Gregory Palamas, esensi Allah merupakan pusat keberadaan di mana Allah ada, yang di dalamnya ada seluruh atribut Allah, seluruh kekuatan pemeliharaan Allah dan segala kehendak Allah di dalam esensinya. Esensi Allah adalah satu, tidak terbagi-bagi, tidak berawal, tidak berakhir, dan juga tidak terciptakan. Ia tidak terpikirkan dan melampaui segala sesuatu. Apa yang ada dalam esensi Allah merupakan satu-satunya esensi yang tidak didapatkan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi itu pengertian esensi menurut Gregory Palamas. Lalu apa itu energi? Bagi Palamas, energi merupakan kekuatan yang berasal dari Allah atau kekuatan yang terpancar dari esensi Allah tadi. Ya, energi ini tidak terpisah dari esensi Allah. Dan juga memiliki kesamaan seperti halnya esensi, yaitu tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir, dan juga tidak terciptakan. Namun di sini energi bagi Palamas, energi adalah refleksi atau wujud dari esensi yang olehnya Allah hadir. Bahkan seluruh karya-karya Allah seperti ciptaan, pemeliharaan Allah akan dunia ini, pernyataan seluruh nama-nama Allah merupakan pernyataan oleh Allah lewat energinya. Artinya energi ini yang keluar dari esensi Allah mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam setiap esensi Allah, karena oleh energi ini seluruh keberadaan esensi dinyatakan oleh energi tersebut. Jadi kita ya, atau seseorang hanya bisa sebenarnya mengetahui atau mengenal Allah, mengetahui kehendak Allah hanya sejauh yang diekspresikan atau dinyatakan oleh energi Allah itu sendiri. Menurut Palamas, ini merupakan keunikan yang begitu luar biasa. Bahkan keunikan ini kita tidak peroleh dari segala sesuatu yang ada di semesta ini. Ya, cuman menariknya di sini bagi Palamas,
Walaupun esensi dan energi Allah merupakan sesuatu yang tidak terpisah di dalam Allah, energi dan esensi baginya dibedakan di dalam Allah. Ia menjelaskan bahwa esensi dan energi Allah tidak sepenuhnya serupa atau identik di dalam Allah, meskipun Allah terwujud dalam setiap energinya. Bagi Palamas, perbedaan antara esensi dan energi terletak pada cara Allah menyatakan esensi dan energinya. Mengapa? Palamas melihat bagaimana cara Allah itu bekerja, bagaimana cara pemeliharaan Allah itu akan ciptaannya, bagaimana pengalaman kehadiran Allah itu, bagaimana Allah itu dikenal, bagaimana Allah itu yang tidak bisa dikenal. Seperti yang dikatakan oleh Clark, dia mengatakan seperti ini: perbedaan antara esensi dan energi Allah ada pada kenyataan tentang yang dapat diketahui dan tidak dapat diketahui, yang dapat dikomunikasikan atau yang tidak dapat dikomunikasikan. Palamas menunjukkan bahwa Allah sepenuhnya tidak diketahui dalam esensinya, tapi sepenuhnya mengungkapkan dirinya dalam energinya. Esensi Allah adalah satu, tidak terbagi-bagi, tidak bisa dimengerti, dan sungguh jauh dari keberadaan manusia. Sementara energinya mengkonfirmasi siapa itu esensi atau menyatakan apa yang ada di dalam esensi. Lewat energi inilah yang tadi kita jelaskan, Allah itu memelihara seluruh ciptaan. Lewat energilah Allah bekerja, Allah dialami, bahkan Allah hadir di dalam diri setiap orang. Ware mengatakan Allah yang misteri ini pada saat yang sama dekat. Dia mengisi segala sesuatu dan hadir dalam segala sesuatu. Ia menyatakan dirinya sebagai pribadi, dia memanggil dan manusia menjawabnya, sehingga manusia memiliki hubungan dalam relasi kasih. Jadi manusia itu bisa berelasi, bisa bersekutu dengan Allah hanya lewat energi tadi, ya. Gregory of Nyssa mengatakan segala hal yang menyangkut esensi Allah setiap orang tidak mengetahuinya, tetapi dia bisa dipahami dalam segala sesuatu lewat tindakan energinya. Sedangkan James Clark juga berkomentar, dia mengatakan bahwa walaupun Allah mewujudkan dirinya lewat energinya, tetapi tetap dalam esensi tidak dapat dipahami, tidak dapat diketahui, dan tidak terlibat langsung. Torrance mengatakan Allah begitu luar biasa dan melampaui segala sesuatu. Dengan bebas dalam wujud abadinya sendiri, dia bisa melakukan sesuatu yang baru tanpa mengubah esensinya sendiri. Dia keluar dari dirinya sendiri tanpa mengubah keberadaannya melalui energinya. Dalam bukunya The Mystical Theology of the Eastern Church, Vlad Milosky mengatakan, perlu diakui bahwa perbedaan yang tidak terlukiskan di dalam Allah, dia yang tidak dapat diakses dan tidak dapat diketahui, keluar dari dirinya sendiri, memanifestasikan dirinya sendiri, berkomunikasi, dan menunjukkan dirinya melalui energinya. Losky mengutip perkataan Basil yang berkata, segala yang termanifestasikan dari diri Allah merupakan pekerjaan dan energinya, karena energi turun kepada umatnya tetapi tidak dengan esensinya. Losky menuliskan bahwa energi berasal dari Allah, dikomunikasikan oleh Putra dan disalurkan oleh Roh Kudus. Jadi itu beberapa pengertian, beberapa definisi tentang energi dan esensi Allah. Cuman yang kita perlu perhatikan di sini teman-teman, yang pertama adalah kita perlu membedakan ya, bahwa energi ini bukan salah satu dari atribut atau bukan salah satu dari sifat-sifatnya Allah. Karena seperti yang dijelaskan oleh Losky tadi, bahwa energi ini berasal dari Bapa, dikomunikasikan oleh Putra dan disalurkan oleh Roh Kudus. Artinya energi ini mengkonfirmasi keseluruhan apa yang ada di dalam esensi, ya, atau apa yang ada di dalam sifat-sifat atau atribut-atribut Allah. Yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa energi bukanlah sesuatu yang ada di luar Allah, ya. Kita jangan berpikir bahwa karena energi dan esensi tadi dibedakan, maka kita berpikir, oh energi itu sesuatu yang ada di luar Allah atau sesuatu yang terpisah dengan Allah. Tidak. Seperti hal yang dikatakan oleh Kallistos Ware. Dia berkata, ketika seseorang berbicara tentang energi Allah, sebenarnya ia tidak berbicara mengenai sesuatu yang ada di luar Allah.
Energi itu adalah Allah itu sendiri yang dinyatakan oleh Allah. Baginya Allah itu simple, tidak terbagi-bagi atau tidak memiliki bagian-bagian tertentu. Esensi Allah menyatakan keberadaan dirinya secara utuh yang setiap orang tidak dapat mengenalinya. Memang ini ya teman-teman sangat sulit untuk kita pahami, termasuk saya ketika saya belajar materi ini begitu sulit bagi saya. Tapi mungkin gambarannya atau pendekatannya tadi saya bilang dari awal yang mungkin lebih mendekati untuk kita semua sehingga bisa dicerna atau bisa dimengerti. Tadi saya bilang bahwa kita mencoba membayangkan esensi dan energi ini seperti halnya membayangkan matahari dan cahaya matahari. Walaupun sebetulnya analogi ini tidak menggambarkan sepenuhnya esensi dan energi Allah itu. Cuman kalau kita melihat di mana matahari itu ada, maka di situ pula ada cahayanya atau sinarnya. Ya, kalau kita misalnya perhatikan, ya kita boleh atau misalnya seluruh alam semesta termasuk manusia, termasuk kita semua, kita merasakan terang, kita merasakan cahaya matahari, ataupun kita bisa berjemur baju, tumbuh-tumbuhan bisa berfotosintesis ya melalui sinar matahari. Itu sebenarnya semuanya pekerjaan daripada energi tadi. Tetapi ketika kita berpikir atau ketika kita menginginkan untuk mendekati pusat daripada matahari itu sendiri, maka itu sesuatu yang mustahil. Mengapa? Karena pusat daripada matahari ini begitu jauh. Bahkan ketika kita berada atau dekat-dekat dengan matahari, maka kemungkinan besar kita akan mati. Kenapa? Karena bahkan kita ya yang merasakan sinarnya aja begitu panas, apalagi kita yang langsung dekat, yang langsung kontak dengan matahari atau pusat matahari itu sendiri. Jadi analogi ini, pusat daripada matahari merupakan esensi Allah, sedangkan sinar yang dikeluarkan oleh matahari itu sendiri merupakan energi Allah. Mungkin itu gambaran yang jadi pendekatan buat kita semua. Ketika kita mempelajari ini, mungkin teman-temannya bertanya, apa sih pentingnya, apa sih manfaat ketika kita belajar tentang esensi dan energi ini? Kenapa kita perlu harus repot-repot mempelajari, bahkan mungkin kita jarang mendengar istilah ini. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, maka saya akan menjawabnya. Yang pertama, dengan mengerti dan memahami esensi dan energi Allah, maka sebetulnya itu adalah kunci untuk mengenal Allah yang benar. Yang kedua, memahami esensi dan energi Allah, kita akan mudah ya memahami bagaimana karya-karya Allah atau anugerahnya. Mengapa? Sebenarnya energi di sini yang perlu kita perhatikan ya, sebenarnya istilah lain dari kasih karunia atau rahmat Allah atau anugerah Allah ya. Misalnya kalau kita berikan contoh pemisalan, ketika Allah berbicara dan memberikan hukumnya kepada Musa, kepada para nabi di dalam perjanjian lama, sebetulnya ini cara Allah ya menyatakan dirinya ya kepada umatnya. Dan ini lagi-lagi bukan esensi, tapi lewat energinya. Walaupun pada intinya manusia tidak bisa memahami siapa Allah, tetapi lewat tindakan-tindakan atau lewat karya-karya Allah inilah para nabi bisa mengenal Allah. Makanya nanti kita mengenal ya, kita menemukan dalam perjanjian lama di sana dituliskan bahwa Allah itu kasih, Allah itu terang, Allah itu adil, Allah itu kudus, penuh kuasa, bijaksana. Dan itu semua sebenarnya penyingkapan Allah lewat energinya. Ya. Artinya energi ini bisa dipahami, bisa dipelajari ya. Penulis kitab Ibrani ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai yang kedua berkata bahwa pada zaman dahulu Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, tapi pada zaman akhir ini Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Yohanes 7 ayat 28 berkata, dia adalah utusan Allah yang berasal dari Allah. Ternyata teman-teman, lewat dua ayat ini kita diberitahu bahwa ternyata puncak penyingkapan diri Allah yang misteri tadi, pada akhirnya ternyata puncaknya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Misalnya dalam Yohanes 12 ayat 45 berkata, Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia melihat Allah. Atau di dalam Yohanes 1
ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata isi daripada anugerah Allah tadi, isi daripada energi tadi ternyata Kristus. Jadi bagi kita semua yang percaya bahwa Kristus, maka kita juga perlu percaya bahwa energi itu benar-benar ada. Atau bagi kita yang percaya energi Allah, kita juga harus percaya bahwa Kristuslah isinya, ya. Jadi apa kesimpulan kita pada sore hari ini? Setelah saya mempelajari materi ini, saya menyimpulkannya sebenarnya apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Gregory Palamas. Walaupun dia bisa menjelaskan esensi itu, energi itu, di sini saya menuliskan teman-teman, saya memahami ternyata Palamas di sini mau menekankan bahwa misteri dari esensi dan energi Allah ini tadi hanya bisa dimengerti oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, misteri ketrasendenan Allah tidak bisa diekspresikan secara tuntas oleh manusia. Mengapa? Sebab baginya Allah adalah pribadi yang tidak mampu dimengerti sepenuhnya oleh akal manusia. Manusia tidak pernah bisa bersatu dengan esensi Allah, tetapi dapat mengenal Allah lewat energinya. Jadi dari pembelajaran ini teman-teman, apa yang kita pelajari? Apa yang kita pahami? Bagaimana kita menyikapi krisis yang sedang kita alami saat ini? Kalau kita tahu bahwa Allah itu tidak bisa dipahami, sungguh jauh dari pemikiran manusia karena ia tidak terpikirkan, maka di tengah-tengah krisis yang saat ini, sebaiknya bagi kita semua yang mungkin berkomentar tentang Allah, yang menganggap bahwa Allah itu tidak peduli, Allah itu tidak melihat, Allah itu tidak memperhatikan keadaan kita seperti sekarang ini, sebaiknya jangan buru-buru deh untuk mengatakan demikian. Kenapa? Karena lagi-lagi kita tidak tahu apa yang ada di benak Allah atau apa yang ada di pikiran Allah. Saya teringat ya teman-teman, lewat kehidupan bangsa Israel ketika Allah mengeluarkan atau menyuruh Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di sana kita melihat bagaimana orang Israel, ya, mereka begitu bersungut-sungut. Bahkan mereka berkata bahwa Allah itu tidak peduli. Mereka berkata bahwa Allah itu jahat kepada mereka. Allah mengeluarkan mereka di tempat yang paling aman, ya, membawa mereka ke padang gurun belantara yang di sana mereka mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Padahal kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya atau dalam perjanjian lama, ternyata pada akhirnya kita melihat ya bahwa ternyata Allah tidak jahat. Justru Allah itu sedang melatih mereka. Allah sedang mempersiapkan mereka untuk menuju satu tempat yang tempatnya itu sungguh subur, yang tempatnya sungguh lebih baik dari tanah yang mereka injak sebelumnya, yaitu tanah Kanaan. Atau misalnya kita membaca kisah Ayub. Ya, kisah Ayub, kalau siapa saja yang membaca kisah Ayub di pasal-pasal awal, termasuk saya juga pernah baca, saya berpikir ternyata kenapa Allah ini begitu jahat. Ayub itu imannya sungguh luar biasa. Dia sungguh setia kepada Allah. Tapi kenapa Allah mengizinkan Ayub harus diuji oleh iblis, padahal dia setia kepada Allah. Dan ternyata di pasal-pasal akhir juga kita menemukan di sana bahwa ternyata Allah ini mengembalikan, ya, bahkan lebih, ya, mengembalikan lebih dari segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub, ya. Jadi bagaimana respon kita, ya, bagaimana respon kita dengan krisis yang sedang kita alami saat ini? Apakah Allah tidak peduli? Apakah Allah tidak memperhatikan keadaan kita? Apakah Allah tidak maha kuasa? Apakah Allah tidak maha hadir? Atau jangan-jangan lewat krisis ini sebenarnya Allah mengizinkan kita untuk alami, untuk menunjukkan kepada kita sesuatu? Atau lewat krisis ini Allah mau mengajarkan kita sesuatu? Atau jangan-jangan Allah juga ingin membawa kita kepada situasi yang baru, situasi yang lebih baik,
seperti halnya yang dialami oleh orang-orang Israel. Jadi apa yang perlu kita pelajari saat ini? Doa adalah cara mengetahui kehendak Allah dan tujuannya. Doa adalah cara mengetahui kehendak Allah dan tujuannya. Sekali lagi, kehendak di sini bukan kehendak yang sepenuhnya ya, tetapi mungkin sebagian. Yang Kristosom juga berkata, doa adalah persekutuan antara Allah dan manusia. Artinya di dalam ketrasendenan Allah ternyata doa ini bisa kita bisa berkomunikasi langsung ya. Kita bisa bertemu langsung atau kita bisa berelasi langsung ya kepada Allah. Jadi ajakan saya pada kesempatan kali ini lewat krisis yang sedang kita alami saat ini, hendaklah kita mencari kehendak Allah melalui doa, bukan mencari kehendak sendiri. Hendaknya kita bergumul ya, menyampaikan segala pergumulan kita atau segala tantangan yang kita alami, segala sakit hati mungkin yang kita alami kepada Tuhan, sehingga Tuhan mungkin bisa menganugerahkan kita hikmat kebijaksanaan di tengah-tengah krisis seperti ini. Dia menganugerahkan kita hikmat sehingga dalam pengambilan keputusan, di dalam bertindak, di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, bahkan di dalam melakukan sesuatu tidak membawa kita pada dosa ya, dan menuju jalan yang salah. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberkati kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.